Koneksi antar materi modul 1.3. Saya Rini Agustiawati SPD, CGP Angkatan 6 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Keterkaitan modul 1.1 Filosofi KHD, 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Fisik guru penggerak adalah untuk membentuk pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Modul 1.1 Filosofi KHD, pendidikan dan pembelajaran menggunakan sistem AMO, yaitu ing warsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kodrat anak suka bermain, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga anak kodratnya suka bermain. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukan tabula rasa, yaitu kertas kosong yang bisa ditulis apapun, melainkan anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, anak butuh tuntunan. Pendidikan itu berpusat pada murid. Guru dengan segala daya dan upaya, dengan hati yang bersih dan suci, sehingga resonansi ruh menjadi alfa dan baik, akan dengan mudah dapat menuntun anak. Menuntun dengan ikhlas dan tidak meminta suatu hak, menebalkan tulisan yang samar-samar dan menebalkan yang baik-baik saja, agar menjadi manusia yang bijaksana, selamat dan bahagia. Pendidikan menggunakan asas trikon, yaitu kontinu. Pembelajaran dan pendidikan harus berkesinambungan. 2. Konvergen. Pembelajaran dan pendidikan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dan hanya mengambil sisi baiknya saja. 3. Konsentris, yaitu melestarikan budaya daerah. Budi pekerti itu harus holistik. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa, yaitu afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Dengan segala daya dan upaya, guru dapat mempertajam pikiran, cipta, atau olah pikirnya yang sebaiknya dibangun dengan setinggi-tingginya, seluas-luasnya agar intelektualitas murid terasah, menghaluskan perasaan, yaitu olah rasanya, agar terbentuk karakter budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia, memperkuat kemauan atau olah karsanya, dan menyehatkan raganya, yaitu olah raga, yang harus holistik, seimbang, sehingga akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan dan akan menghasilkan masyarakat yang bijaksana, selamat dan bahagia. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, 5. Inovatif. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu student agency, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi guru penggerak, yaitu menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid.
Kesimpulan keterkaitan materi. 1. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 2. Guru penggerak diharapkan dapat mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif, menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Visi saya sebagai seorang guru penggerak yaitu mewujudkan generasi unggul yang berbudi pekerti holistik dan merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila. Inquiry apresiatif (IA) adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pendekatan prakarsa perubahan mewujudkan insan yang berbudi pekerti holistik dan merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila. Maka tahap pertama adalah buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan insan yang berbudi pekerti holistik dan merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan yang harus dilakukan adalah mencari informasi dan referensi tentang apa budi pekerti holistik itu. Apa maksud dari insan yang merdeka? Apa arti dari bijaksana itu? Dan profil pelajar Pancasila. Berdialog dengan kepala sekolah, teman sejawat, komite, dan orang tua wali murid terkait tujuan visi mewujudkan insan yang berbudi pekerti holistik dan merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila. Menyamakan, menyelaraskan visi dan tujuan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan insan yang berbudi pekerti, holistik dan merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila. Tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Apa aset, potensi, peluang yang sudah dimiliki sekolah untuk mewujudkan insan yang berbudi pekerti holistik dan merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila? Maka tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi program sekolah dan pembiasaan budaya sekolah yang melatih dan menumbuhkan budi pekerti holistik, baik olah pikir HOTS, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Mengidentifikasi guru, orang tua wali murid yang sudah melatih budi pekerti holistik, yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila dalam mendidik dan mengajar murid atau putra-putri mereka. Mengidentifikasi pendekatan, metode, model, strategi, teknik, dan taktik yang digunakan guru dalam mendidik dan mengajar murid di kelas. Apakah sudah melatih budi pekerti holistik yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila? Mengidentifikasi standar lulusan, apakah murid yang telah lulus sudah memiliki budi pekerti holistik, merdeka, dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Tahap selanjutnya yaitu gali mimpi. 1. Bagaimana kondisi ideal yang diharapkan terkait dengan insan yang berbudi pekerti holistik, merdeka, bijaksana, berkepribadian profil pelajar Pancasila? 2. Bagaimana perasaan kita bila hal tersebut terwujud? 3. Bagaimana cara mempertahankan kondisi sekolah yang sudah mewujudkan hal tersebut? Maka,
tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Membuat deskripsi yang menggambarkan kondisi ideal terkait dengan insan yang berbudi pekerti holistik, merdeka, bijaksana, berkepribadian, profil pelajar Pancasila. Kedua, membuat deskripsi yang menggambarkan perasaan kita bila hal tersebut terwujud. 3. Membuat daftar langkah-langkah atau upaya untuk mempertahankan insan yang berbudi pekerti holistik, merdeka, bijaksana, berkepribadian, profil pelajar Pancasila. Tahap selanjutnya yaitu jabarkan rencana. 1. Apa langkah pertama yang dilakukan untuk mewujudkan insan yang berbudi pekerti holistik, merdeka, bijaksana, berkepribadian, profil pelajar Pancasila? 2. Apa strategi yang perlu dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut? 3. Bagaimana ukuran indikator pencapaian hal tersebut? 4. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam mewujudkan hal tersebut? Maka, tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Menyusun dan atau melanjutkan program sekolah, memantapkan dengan prakarsa perubahan pembiasaan budaya sekolah yang melatih, yang menumbuhkan budi pekerti holistik, baik itu olah pikir HOTS, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila dengan prakarsa perubahan yang positif. 2. Memotivasi guru dan orang tua wali murid yang sudah melatih budi pekerti holistik, yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila dalam mendidik ataupun mengajar murid atau putra-putri mereka. 3. Melaksanakan lesson study untuk menemukan pendekatan, metode, model strategi, teknik, dan taktik yang digunakan guru dalam mendidik dan mengajar murid di kelas. Apakah sudah melatih budi pekerti holistik yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila? 4. Memantau standar lulusan, apakah murid yang telah lulus sudah memiliki budi pekerti holistik, merdeka, dan berkarakter profil pelajar Pancasila? Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. 1. Bagaimana mengoptimalkan penumbuhan budi pekerti holistik yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang terlibat? Siapa yang memberikan umpan balik? Kapan pelaksanaan kegiatan pengoptimalan tersebut? Siapa yang memonitor, memantau tercapainya indikator tersebut? Maka, tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Menyusun format program pengoptimalan penumbuhan budi pekerti holistik yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. 2. Menyusun SK tim pelaksana program pengoptimalan penumbuhan budi pekerti holistik yang memerdekakan dan dapat menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. 4. Menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan hal tersebut. 5. Menentukan jadwal pelaksanaan program kegiatan lesson study dan orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan lesson study untuk mengoptimalkan hal tersebut. 6. Menentukan orang-orang yang melakukan monitoring dan memantau tercapainya indikator penumbuhan hal tersebut. Terima kasih.